Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah muslim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan banyak dunia lebih-lebih akhirat. Amin. Terutama pahala dan hubungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta diberkahkan, umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin, dan dengan pembacaan tawasul Al-Quran khususnya surah Yasin, juga hadiah puji serta doanya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ahli kubur kita, khususnya guru-guru kita, orang tua mertua dan saudara-saudara kita yang punya dosa-dosanya diterima maaf ibadahnya, terutama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya sangat wajib. Apalagi alhamdulillah malam ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban atau bulan Ramadan, yang mana di antara keutamaannya sekurang-kurangnya amal kita dibalas 700 kali lipat. Kalau Rajab kemarin 70. Nah sekarang Sya'ban 700. Jadi ngaji sekali udah kayak 700 kali. Nah itu kalau dikalikan per pekan berapa puluh tahun ya. Tapi yang gara-gara gitu ngajinya sekali doang, justru harus memanfaatkan ya. Hadirin rahimakumullah, kajian kita kali ini tentang Sya'ban. Insyaallah akan saya sampaikan baik itu artinya, keutamaannya, dan amalan-amalannya. Nah, yang pertama, apa itu Sya'ban? Di dalam kitab Rawdatul Nasihin ya, Syekh Yahya bin Mu'ad menyebutkan bahwa Sya'ban itu kalau Arab terdiri dari 5 huruf. Kalau Indonesia 7 ya. Ya, S, Y, A, B, A, N. Nah kalau Arab
itu hanya 5. 1 shin, kedua ain, ketiga ba, keempat alif, dan kelima nun. Nah, masing-masing dari huruf ini mengandung arti yang alhamdulillah semuanya berupa keuntungan buat kita nih. Nah, yang pertama shin. Shin itu singkatan dari asy-syafa'ah wasyarafah, yang artinya pertolongan dan kemuliaan. Yang kedua ain, itu singkatan daripada al-izzah wal karamah, yang artinya kemuliaan dan kehormatan. Yang ketiga ba, itu singkatan dari al-bir, yang artinya kebajikan. Yang keempat alif, itu singkatan dari ulfah, yang artinya kecondongan atau kasih sayang. Dan yang kelimanya nun, itu singkatan dari an-nur, yang artinya cahaya yang menerangi. Jadi kesemuanya itu baik syafaat, syarafah, al-izzah, al-bir, ulfah, nur, yang dari singkatan Sya'ban itu, insyaallah itu semuanya untuk kita ya. Nah, makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atadruna lima sumya Sya'ban?" Ya. Apakah kalian mengerti mengapa bulan Sya'ban disebut bulan Sya'ban atau dinamakan bulan Sya'ban? Jadi Rasulullah pernah nih bertanya kepada para sahabat ya. Kalau para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya itu yang lebih tahu. Jadi begitu ditanya karena memang belum tahu ya. Juga seandainya tahu juga sebagai adab itu tetap ya dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjawab berkata, li'annahu yatasa'abu bihi khairun katsir. Karena pada bulan Sya'ban ini ya bercabang-cabang, di dalamnya banyak kebaikan. Jadi sebagaimana arti Sya'ban itu kan cabang ya. Maka ya itulah tadi bulan Sya'ban dinamakan atau disebut bulan Sya'ban karena banyak cabang-cabang kebaikan, terutama tadi dari singkatan lafaz Sya'ban juga sudah luar biasa. Kemudian keutamaan bulan Sya'ban itu apa aja? Nah, diantaranya sebagaimana tadi ya sudah saya sampaikan, sekurang-kurangnya amal kita dibalas 700 kali lipat. Jadi setiap kita beramal, apakah itu sholat, ya, puasa, dan lain sebagainya, ya, termasuk sholako, itu sekurang-kurangnya dibalas 700 kali lipat.
Makanya ya, tingkatkan, benar-benar cerdas memanfaatkan. Ini janganlah sekali juga karena dibalas 700 udah ketahuan, jangan gitu. Itu ya motivasinya. Nah, yang kedua, keutamaan bulan Sa'ban itu adalah bulannya Nabi. Kan ada hadisnya populer ya, Sya'ban syahri. Kalau Rajab kan kemarin Syahrullah, kalau Sya'ban syahri maksudnya ya, bulanku. Ya, sebagaimana tadi juga ada tuh tentang amalan sekurang-kurang dibalas 700 itu, wa fi Sya'ban bisa mi'ati hasanatin. Nah, jadi itu yang keduanya, keutamaan bulan Sya'ban itu adalah bulan Nabi. Yang ketiga, keutamaan bulan Sya'ban adalah turunnya ayat perintah sholawat. Ini surat Al-Ahzab ayat 56 yang populer. Ya pastilah semuanya juga hafal ya. Ya paling enggak pernah dengar lah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang terjemahannya, sungguhnya Allah dan para malaikatnya itu selalu ya, kalau fil mudhari istimrar, selalu terus-terusan, gak berhenti membaca sholawat kepada Nabi. Walaupun ya sholawat dari Allah adalah rahmat, sholawat dari para malaikat itu adalah istighfar atau permohonan ampun. Nah, ini udah dicontohkan ya oleh para malaikat, bahkan Allah. Nah, makanya ayat selanjutnya itu tadi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalatlah kalian kepada Nabi dan membaca salam, jangan lupa ya, dengan sebenar-benarnya. Makanya ya di samping salawat juga salam ya sekurang-kurangnya seperti Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, supaya enggak buntu, wa ala ali sayyidina Muhammad gitu ya. Nah, ada deh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik nih, berkenaan dengan keuntungan bersolawat di bulan Sya'ban. Ini ada juga di kitab Durratun Nasiyin. Menghemat waktu, jadi langsung terjemahannya aja ya. Rasulullah SAW menceritakan, ini terjemahannya asli Arab, jadi ngehemat waktu lah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan lautan dari cahaya di bawah aras. Tuh. Udah nih, udah ada ya. Ya, lautan tapi dibuatnya dari cahaya. Adanya di bawah aras. Nah, setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat. Dari sekian banyak malaikat yang ada khusus satu malaikat yang diciptakannya. Yang mana nih malaikat ini mempunyai 2 sayap. Tuh, malaikat itu punya sayap ya, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8 dan seterusnya ya. Salah satu sayapnya itu berada atau nyampe di ujung timur, di wetan ya. Sedangkan sayap yang lainnya, yang satunya itu
ya ada sampai ke ujung barat, berarti ujung kulon. Ya, ketutup aja. Ya untung malaikat mah bukan dari materi ya, dari cahaya. Kepalanya malaikat ini ada di bawah aras, di atas langit ketujuh. Sedangkan kedua kakinya berada di bumi ketujuh, tembus. Ya pokoknya sekali lagi, kalau malaikat berupa materi atau kita nggak kebagian, penuh di alam dunia. Nah ketika ada seorang hamba membaca selawat kepadaku, ya ini kan hadis tadi nih, cuma terjemahnya, di bulan Syaban, maka Allah memerintahkan malaikat itu untuk menyelam di dalam air kehidupan yang ada di lautan tadi itu ya. Nah karena malaikat mah patuh ya, disuruh selulup menyelam, dia selulup. Nah setelah menyelam kemudian keluar. Ya biasa kalau kayak bebek mah tuh kalau habis selulup ya timbul bahasanya kalau di kampung mah ya. Nah dan setiap habis silam kemudian timbul itu sebagaimana bebek nih, malaikat juga mengepak-epakan, menggerak-gerakkan kedua sayapnya nih, gitu. Sehingga terteteslah dari setiap bulunya tetesan-tetesan. Sedangkan tadi bulunya dari ujung timur nyampe ujung barat nih sayapnya, itu bulunya berapa banyak? Nah dari setiap satu bulunya itu netes beberapa tetes. Nah lalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuh dari setiap tetesan dari bulu-bulu yang ada di sayap malaikat itu dijadikan satu malaikat ya, yang nggak berhenti nih, terus-terusan beristighfar, memohonkan ampun kepada yang tadi baca sholawat sampai hari kiamat. Itu luar biasa ya. Makanya jangan malas, jangan bosan untuk membaca sholawat. Sholawat apa aja, mau yang panjang mau yang pendek ya. Nah itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, keutamaan bulan Syaban adalah peralihan kiblat ke Baitullah. Jadi pernah nih ya, beberapa bulan Rasulullah itu sholatnya ngadep ke Baitul Maqdis, Palestina. Ya asalnya mah ke kiblat gitu ya. Kemudian supaya orang-orang Yahudi di Madinah itu istilahnya tertarik ya, makanya itu kiblat diarahkannya ke Baitul Maqdis, Palestina. Nah geografinya gini nih. Jadi kalau Rasulullah tinggal di Madinah pada saat itu ada di tengah-tengah. Palestina itu adanya di utara. Sementara Mekah adanya di selatan, di kidul. Palestina di utara atau di lor ya. Tuh jadi Rasulullah pernah sholat itu ngadep ke lor, ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Nah tapi karena ternyata nggak sesuai harapannya, padahal sekian lama tuh Rasulullah itu ngadep ke Palestina, ternyata orang-orang Yahudi tetap aja. Nah akhirnya Rasulullah minta supaya dialihkan lagi ke Mekah. Nah itulah terjadi pada bulan Syaban. Makanya di Madinah itu ada yang namanya Masjid Kiblaten. Masjid Kiblaten itu kiblatnya dua ya. Jadi yang ngadep ke utara atau ke luar satu, dan yang ngadep ke
selatan atau kidul satu. Tapi yang ngadep ke utara mah nih kalau sekarang udah ditutup. Itu pernah dalam satu kesempatan itu Rasulullah pada saat itu pertamanya ngadep ke utara atau kalau ke Palestina ya. Kemudian ya disuruh untuk ngadep ke selatan ataupun kidul khususnya ke Mekah ya. Nah itulah turunnya ayat surat Al-Baqarah ayat 144 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falan walliyannaka qiblatan tardoha wa walli wajhaka syatrul masjidil haram. Terjemahannya, sungguh kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit ya, supaya kiblat ini dipindahkan lagi, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Makanya mulai sekarang palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram tuh ya. Maka dari sini nih kita bersyukur alhamdulillah. Dan kita harus benar-benar memperhatikan yang namanya sholat ya, harus kita tingkatkan nih. Jadi kalau yang tadinya itu sholatnya istilahnya hanya segera sholat, sekarang betul-betul kita harus dasari dengan ilmu ya. Yang tadinya kurang khusyuk mudah-mudahan menjadi khusyuk, yang tadinya hanya baru wajib aja ya kemudian sekarang maka sunnah segala ya. Apalagi memang sholat ini adalah hasil daripada Isra wal Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab gitu ya. Nah kemudian yang kelima, keutamaan nisfu Sa'ban itu maksudnya bulan Sa'ban itu ya, adanya nisfu Sa'ban. Nah nisfu Sa'ban ini nanti ya di tanggal 15. Jadi kalau kunut mah tanggal 16-nya, kalau nisfu Sa'ban mah tanggal 15 ya. Nah ini juga banyak keutamaan dan keuntungan serta amalan-amalannya gitu ya. Nah mungkin karena nanti secara khusus ya dibahas tentang nisfu Sa'ban, mungkin sementara itu aja dulu tentang keutamaan bulan Sa'ban ya. Walaupun memang masih banyak lagi keutamaan bulan Sa'ban itu, seperti bulan menyiram, bulan pembersih hati, bulan untuk memperbaiki hati ya daripada celah atau keburukan khususnya ya. Nah sekali lagi mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi